صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في العمل. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين وسلم وبارك ذلك. الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا، يا معلم آدم علمنا، يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وتلاميذنا ومشائخنا وأساتذنا ولمن حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعاء السائلين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal yang dicintainya. Semua yang ada di muka bumi ini terlaknat kecuali ilmu, kecuali zikir kepada Allah, kecuali orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu atau yang terkait dengannya. Alhamdulillah, secara zahir kita ada di sini. Tadi aneh barusan ketemu muridnya Buya, udah 15 tahun jadi murid Buya. Tadi ketemu juga sama ada saudara-saudara kita itu di jalan-jalan itu, muram sekali, gelap sekali, tidak tersentuh nur itu. Kasihan sekali rasanya itu melihat mereka itu. Nah, maka kita bersyukur, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah juga, mendapat kesempatan. Mereka nggak dapat kesempatan, kita dapat kesempatan menghafalkan Quran, belajar, berusaha kita untuk mengenal Tuhan kita. Kita dikasih kesempatan itu di rapat ini.
Banyak yang nggak dikasih itu. Sedih rasanya itu. Di dunia dia begitu, bagaimana nanti di akhirat? Sholat tidak, kosong tatapannya itu. Sedih kita. Maka kita bersyukur, kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan kita sia-siakan nikmat ini. Kita buktikan kepada Allah bahwa kita mudah-mudahan termasuk orang yang bersyukur, atau setidaknya kita mau bersyukur, mau belajar bersyukur, mau belajar bersungguh-sungguh, mau belajar untuk menjadi alim, mau kita berusaha muta'alim, mau berusaha kita mutazahid, jadi orang yang zuhud, mau kita berusaha menjadi orang yang berusaha ikhlas, berusaha untuk mentatahhir, mensucikan diri kita setiap saat. Ada dosa langsung istighfar, ada dosa langsung istighfar, ada dosa langsung istighfar. Mudah-mudahan nanti yang sudah terbiasa melakukan dosa-dosa yang biasa diulang itu dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia enggak pernah ulang-ulang dosanya itu. Dan dia tahu. Nah, yang masih mengulang-ulang kesalahan, minta sama Allah dengan sepenuh hati, minta. Masa nggak minta aja nggak bisa? Minta dengan sepenuh hati, minta. Sampaikan kelemahan diri kita itu kepada Allah. Sampaikan kita mau menjadi orang yang bersyukur, mau menjadi orang yang baik, tapi kita nggak mampu. Sampaikan. Biar nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, dan orang-orang yang serupa. Mereka banyak maksiatnya itu. Mereka akui itu sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Fudail bin Iyad itu orang semua berdoa di Arafah itu, di padang Arafah, tempat orang mengenal Tuhannya, mengenal dirinya. Waktu haji itu, haji adalah Arafah kata Rasul. Jadi intinya haji itu di Arafah itu. Orang semua berdoa, dia diam aja termenung. Dia bilang, ya Allah, betapa zalimnya diriku, betapa jahatnya diriku, walaupun engkau sudah mengampuniku. Nggak mampu keluar dari lidahnya itu minta kepada Allah. Nah, coba kita minta begitu kepada Allah, supaya Allah tambahkan terus nikmatnya itu. Antum misalnya di SD, kelas SD, di SD kelas 4, orang naik kelas 5, antum masih kelas 4, kita masih kelas 4. Orang naik lagi, yang teman kita kelas 4 itu naik kelas 6, kita masih kelas 4 lagi. Orang sudah lulus SD, kita masih kelas 4. Bosan nggak kita di kelas 4 terus? Nah, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta izinnya atas daya dan kekuatannya, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah salah pilih itu. Siapa hamba-hamba yang diizinkan untuk menjadi pewaris kitabnya itu. Tinggal kitanya bersungguh-sungguh, tinggal kitanya akui kelemahan kita, nanti dikasih oleh Allah. Tidak ada orang yang langsung baik di dunia ini, dia berusaha semua itu. Karena semua orang itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dikasihkan ilham ketakwaan, tapi dikasih juga kedurhakaan. Nah, tinggal kita mau cenderung ke yang mana, apakah ke yang takwa, apa yang fujur, yang durhaka. Nah, maka kita akui kesalahan kita. Jangan sampai nanti kita terusir dari sini, terusir dari orang-orang soleh, terusir dari catatan orang-orang pewaris kitab. Jangan sampai begitu. Sedih rasanya tadi aneh ketemu sama orang-orang itu. Ya Allah, aneh tanya sudah sholat apa belum kamu? Diam semua itu, anak-anaknya itu. Ya, kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan dengan segenap kekuatan kita, jangan sampai kita lepaskan tangan kita dari genggaman tangannya Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasul melepaskan genggaman tangannya
kecuali orang tersebut lepaskan dulu dari Rasul. Bagaimana kita melepaskan tangan kita dari genggaman Rasul? Kita lakukan yang dilarangnya, sunnahnya nggak kita lakukan, nggak kita cintai sunnahnya, kita debat sunnahnya. Jangan sampai kita begitu. Apa yang beliau perintahkan minimal sekali kita pernah lakukan itu. Coba kita berpikir itu. Dari semua ilmu kita, dari semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apakah masih ada yang belum kita lakukan itu? Yang kita mampu tapi belum kita lakukan. Masih ada nggak? Nah kalau masih ada, jangan sampai begitu. Dia suruh sholat witir, kerjakan sholat witir. Dia contohkan sholat malam, dibangunkan Allah jam berapa, bangun langsung sholat. Bagaimana Allah nggak cinta? Coba. Bangunkan tengah malam, langsung bangun sholat. Sholat sepanjang malam. Baca Al-Quran, ketemu ayat azab, berdoa, berlindung dari azab itu. Bukannya petantang-petenteng, mentang-mentang sudah dijamin, tidak lagi meminta perlindungan. Bukan begitu Rasul mencontohkan kepada kita. Ketemu ayat rahmat, minta kepada Allah, minta rahmatnya. Walaupun beliau adalah orang yang paling banyak menerima rahmat, minta, masih minta. Sampai kakinya bengkak, betapa syukurnya kepada Tuhannya. Nah maka kita juga harus mencontoh itu. Jangan misalnya mau contoh yang enak-enaknya aja. Contoh, kenapa menikah? Sunnah Rasul, tambah lagi istri kenapa? Sunnah Rasul, dia bilang. Dia pilih-pilih aja. Giliran sholat malam sepanjang malam gak ditiru. Yang sesuai dengan nafsunya saja. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang begitu. Ya. Besar sekali nikmat Allah kepada kita ini. Kalau kita tahu. Diizinkannya kita menjadi calon pewaris Al-Quran. Betapa besarnya itu. Sadarilah itu. Jangan disia-siakan. Berusaha sungguh-sungguh. Kejar itu. Nikmat itu kejar. Kalau kita sudah dapatkan, tahan terus. Jangan sampai dilepaskan itu. Segenap tenaga kita itu tahan terus. Istiqomah itu berat. Ibarat pegang bara api di tangan itu. Orang mau cepet-cepet lepaskan itu. Gak tahan dia itu pegang panas. Tapi kalau orang yang sudah mencinta, dia sudah gak peduli apa itu api, apa itu es, atau itu berlian, dia udah gak peduli lagi. Rumus orang yang mencinta itu berbeda. Maka segera kita pupuk kecintaan itu. Pupuk. Allah mencintai kita, dia pilih kita menjadi calon pewaris Al-Quran. Tinggal kita bersungguh-sungguh. Kita minta kepada Allah agar dihapus yang buruk-buruk itu, takdir yang buruk-buruk itu minta dihapus kita. Yang sudah tercatat yang buruk-buruk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan yang baik-baik. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah hapus yang Allah kehendaki, Allah tetapkan yang Allah kehendaki juga sama. Maka kita minta. Masa minta kepada Allah kita nggak bisa? Minta. Kita mau menjadi hamba Allah yang soleh, kita mau. Walaupun kita belum mampu, tapi kita mau. Cita-cita, azamkan, tekadkan itu. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang menyakiti Allah, yang menyakiti Rasulnya, menyakiti orang-orang yang beriman, kita nggak mau. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita yang gelap ini. Disinarinya hati kita ini dengan nur hidayahnya, dengan nur Islam, nur iman, nur ihsan. Mudah-mudahan kita nanti digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang ahlul Quran. Ahlul Quran yang diridhoi Allah, yang diridhoi Rasulullah SAW. Sehingga mudah-mudahan kita bisa berbakti ke orang tua kita. Tidak ada yang bisa kita berikan ke kedua orang tua kita kecuali nanti kita baca satu ayat per ayat, setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita naik
Satu derajat surga kita naik, orang tua kita juga naik. Orang-orang telanjang nggak pakai pakaian, nggak dikhitan, nggak pakai alas kaki, nggak pakai tutup kepala. Tapi kita mudah-mudahan nanti dipakaikan oleh Allah pakaian kehormatan orang tua kita juga. Cuman itu yang bisa kita usahakan untuk bisa balas kebaikan orang tua kita. Maka camkan ini baik-baik, pegang itu, ingatkan itu. Kalau sekali-kali ada bisikan mau keluar, mau berhenti menghafal, mau malas-malasan, ingatkan itu. Ingatkan, jadilah orang yang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kata Allah, anishkurli wali walidaik, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Ya, kita lanjutkan bahasan kita, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan kita menerima limpahan karunia Allah, menerima nur Allah, menerima keberkahan juga dari guru-guru kita, netes keberkahan mereka itu, kesolehan mereka menular ke kita sehingga kita diizinkan oleh Allah menjadi pewaris-pewaris mereka, yang mudah-mudahan atas izin Allah kita juga bisa mengajarkan Al-Quran sebagaimana mereka mengajarkan, mengamalkan Al-Quran sebagaimana mereka mengamalkan, menasihati umat, menasihati diri kita sendiri, menasihati keluarga kita. Mudah-mudahan dengan begitu Allah melihat kita dengan pandangan rahmat. Dia tahu kita banyak kekurangan, tapi kalau kita bermujahadah dengan sungguh-sungguh, kita lawan semua kemalasan-kemalasan kita, maka dia pasti akan limpahkan rahmatnya itu, limpahkan keberkahannya itu, sebagaimana dia sudah limpahkan ke guru-guru kita. Alhamdulillah kita banyak sekali guru-guru yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang akhlaknya bagus, yang mujahadahnya bagus, amalnya bagus, hatinya hidup terus menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berharap kita juga bisa seperti guru-guru kita itu. Wabil khusus al-muallif al-kitab, tauladan kita, guru kita, yang kita juga pengen untuk bertemu, menyalaminya. Walaupun kita nggak pernah bertemu dengannya sekarang, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Imam An-Nawawi sudah mengajarkan kita banyak hal. Dengan perantara beliaulah kita belajar bagaimana kita memikul Al-Quran itu dengan benar. Dengan perantara beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam hati kita ini adab, akhlak, cara bagaimana kita berinteraksi dengan kitabnya Allah, bagaimana kita memperlakukan diri kita ini sebagai seorang yang disebut hamilul Quran atau hafiz Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahu ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, terakhir kita bahas perkataannya Imam An-Nawawi yang mengutip perkataannya Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami, yang alhamdulillah kita punya sanad Al-Quran tersambung sampai kepada beliau itu.
Kata beliau radhiyallahu an, sami'tu Syekh Abu Utsman Al-Maghribi. Jadi Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, kana Ibnul Katib radhiyallahu an, bahwasannya Ibnul Katib, semoga Allah merahmatinya, meridhoinya, yakhtimu bin nahari arba'a khatamat wa bin laili arba'a khatamat. Siang hari khatam 4 kali, malam hari khatam 4 kali. Wa hadza aktsar ma balaghana fil yawm wal lailah. Kata Imam Nawawi, ini yang paling banyak yang menghatamkan Al-Qur'an yang sampai kabarnya kepada kami. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita sudah bahas ada banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu bahasan kita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Wa rawa Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur ibn Zadhan min Ubbad التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختم أيضا فيما بين المغرب والعشاء ويختم فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. Jadi kata Syekh Ahmad Ad-Dawraqi, jadi beliau itu wafat di tahun 246 Hijriah, kira-kira begitu. Thiqah orangnya, hafiz. Jadi sudah di abad ketiga ya, abad ketiga Hijriah. Dari Ubbad, dari tabi'in, para tabi'in. Ubbad itu maksudnya apa? Abid, ubbad, orang yang banyak sekali beribadahnya itu. Min ubbadit tabi'in radhiyallahu anhum, dari para ahli ibadah dari kalangan tabi'in. Jadi Syekh Ahmad ngambil sanadnya dari Syekh Mansur bin Zadhan. Jadi beliau itu wafatnya tahun 131 Hijriah. Berarti salafus salih. Ahli-ahli ibadah para tabi'in itu yang kemarin mereka mengatakan, kami ini kalau dibandingkan para sahabat seperti apa? Para pencuri aja. Maksudnya apa para pencuri? Maksudnya apa, Dik? Tergesa-gesa, cepat, tidak memberikan haknya dalam beribadah itu. Masih ingat kan? Yang pencuri paling buruk adalah orang yang mencuri sholatnya. Apa maksudnya? Nggak tumakninah, cepat. Belum apa-apa udah Allahu Akbar. Belum apa-apa, belum dia rapi ininya itu, belum lurus, cet langsung kayak ada per begitu, belum tegak punggungnya sekemampuan dia, langsung sujud lagi. Jadi yang paling buruk pencuri, yang paling buruk adalah pencuri sholatnya. Maksudnya apa? Tidak memberikan hak. Nah, itu disebutnya mencuri. Maka kata muridnya Abdullah bin Mas'ud, ada salah satu muridnya itu, kata beliau, kami ini kalau dibandingkan para sahabat seperti para pencuri saja. Maksudnya tidak memberikan haknya dalam beribadah. Nah, itu merupakan wujud daripada apa? Tawadhu'nya mereka, wujud dari tadarru'nya mereka, wujud daripada pengakuannya mereka, rendah hatinya mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang yang mengatakan bahwa mereka adalah para pencuri, atau maksudnya apa? Tidak memberikan haknya. Kalau yang misalnya saja menganggap dirinya itu begitu, para pencuri, maksudnya tidak memberikan haknya dengan sempurna dalam beribadah. Cobalah apalagi kita, di mana tempatnya itu. Nah, kata beliau,
annahu kana yakhtimul Qur'an fi ma baina adh-dhuhri wal 'ashr, menghatamkan Al-Qur'an antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar itu berapa jam itu? Sekitar 3 jam. Ya, khatam sekali itu. Wa yakhtimu aidan fi ma baina al-maghrib wal 'isya, juga antara maghrib dan isya. Kalau di awal waktu berapa? Sejam ada, setengah jam. Kalau di awal waktu, tapi dalam beberapa riwayat, termasuk yang di sini nanti setelahnya itu dijelaskan, isyanya diakhirkan. Tapi kalau misalnya dia mengawalkan isya dari ba'da maghrib, langsung dia mengaji, misalnya khatam sekali, itu dikasih karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu ada disebutnya itu toyuz zaman, toyul waqt. Apa itu artinya? Melipat waktu. Jadi waktunya dilipat. Jadi dia bisa atas izin Allah bisa melipat waktu, bisa menghatamkan itu. Kalau ada nabi yang anda pernah dengar kan kisahnya itu, muridnya Sayyidina Musa alaihissalam. Siapa namanya? Siapa? Ya, Sayyidina Yusha bin Nun alaihissalam. Ketika berperang masuk ke dalam Filistin, menghancurkan Bani Amaliqah itu, yang jahat-jahat itu, kan mereka masih kan berada di waktu asar baru masuk ke sana berperang. Kalau misalnya sampai ke maghrib, artinya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu sudah tidak boleh ngapa-ngapain, harus beribadah, nggak boleh nyari nafkah, nggak boleh berperang, nggak boleh apa-apa. Bani Amaliqah tahu itu. Makanya dalam Sun Tzu itu The Art of War itu, seni berperang itu, ketahui dirimu, ketahui musuhmu. 50% kemenangan ada di tanganmu. Nah, Bani Amaliqah ini tahu bahwa Bani Israel di bawah pimpinan Sayyidina Yusha bin Nun itu nggak boleh lagi berperang kalau sudah sampai maghrib. Maka mereka ngulur-ngulur waktu. Kalau main bola diautin gitu, oper sana oper sini, dia ulur-ulur waktu. Akhirnya apa? Dia tunjuk siapa? Dia tunjuk matahari. Jadi Sayyidina Yusha bin Nun tunjuk matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Sesungguhnya engkau diperintahkan, aku juga sama diperintahkan. Allahumma sibha alayya, ya Allah tahan matahari itu untukku ya Allah. Terus di riwayat itu kata Rasulullah SAW, fahasabaha hatta fatahaha, maka Allah tahan matahari itu nggak bergerak sampai Allah kasih dia kemenangan. Jadi matahari nggak bergerak pernah nggak? Pernah. Waktu zamannya siapa? Yusha bin Nun. Nah kalau yang ini, kalau misalnya beliau dikasihkan karomah toyuz zaman, melipat waktu, atau apa, toyul waqt, bisa begitu. Atau dia bacanya berarti saking ahlinya, itu yang kedua. Atau yang ketiga, isyanya diakhirkan. Berarti antara tiga itu. Tapi ini masih ada lanjutannya. Dan dia menghatamkan antara maghrib dan isya di dalam bulan suci Ramadan 2 kali khatam. Wasyai'an itu maksudnya bukan cuma 2 kali khatam 114 surah, wasyai'an ditambah beberapa lagi. Tapi nggak disebutin berapa itu, apa 1 juz, apa 2 juz, apa 1 surah, 2 surah, nggak disebutin. Wasyai'an yang jelas. Berarti lebih dari 2 kali khatamnya itu antara maghrib dan isya. Wa kanu ya'khiruna al-isya fi Ramadan ila ayyam rubu'ul lail. Mereka mengakhirkan sholat isya di bulan suci Ramadan sampai masuk ke 1/4 malam. Sampai masuk ke 1/4 malam. Berarti kalau misalnya malam itu misal 12 jam misal, atau 11 jam, biar enak 12 saja. Tengah malam anggaplah jam 12. Tengahnya jam 12. Berarti 1/4-nya kira-kira jam 3:30 mungkin, atau jam 3, sekitar itu kurang lebih. 1/4 malam baru sholat isya.
Nah, itu salah satu riwayat. Nah, kita mendengar riwayat ini jangan cuman jadi sekedar informasi aja. Kemarin Anda sudah sampaikan. Jadikan itu apa? Sebagai apa? Sebagai pendorong kita. Ya Allah, pengen juga seperti itu ya Allah. Pengen juga seperti itu. Bukan untuk membuktikan kita hebat, tetapi untuk apa? Tetapi untuk menunjukkan rasa syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kita apa? Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Warwa Ibnu Abi Dawud bi isnadis sahih. Ibn Abi Dawud dengan isnad yang sahih, anna Mujahidan kana yakhtamul Qur'an fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi Imam Mujahid ini tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi beliau itu tabi'in. Ini kalau nggak salah kepleset kemarin itu yang apa bukan. Jadi Imam Mujahid ini tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, dia bukan sahabat. Beliau Imam Mujahid itu muridnya Abdullah bin Abbas, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan antara maghrib dan isya setiap malam. Jadi setiap malam antara Ramadan sampai isya khatam. Ramadan sampai isya khatam. Jadi orang-orang terdahulu sebelum kita itu kalau orang Ramadan dia banyak sekali menyantap Al-Quran. Dulu Anda pernah tanya sama Ustaz Abdurrahim, Ustaz ini gimana bulan Ramadan ini? Lanjut hafal, pakai hafalan apa dihatamkan? Kata Ustaz Abdurrahim, hatam ini dulu apa namanya, selesaikan dulu hafalan. Nanti kalau sudah hatam enak kita. Kalau sudah hafal selesai semua lancar, enak kita mau baca itu. Tapi kalau kita baca, iya kalau misalnya waktu ngajinya kita tambah, nggak ada masalah. Ini masalah ngambil waktu ngaji yang biasa dipakai murojaah. Nah ini repot. Sehingga nanti hafalan kita nggak tambah lancar dia kalau nggak dibaca pakai hafalan. Ngantuk. Nah, kita lanjutkan. Wa an Mansur, dari Imam Mansur qol kana Ali Al-Azdi. Jadi Ali bin Abdullah Al-Baraqi Al-Azdi itu beliau itu di sini ada catatan ya. Jadi beliau itu seorang yang shaduq, seorang yang jujur. Jadi beliau itu merupakan seorang yang jujur, tapi nggak disebutkan kapan beliau meninggal, nggak disebutkan. Jadi Ali Al-Azdi itu yakhtimu fi bainal maghrib wal isya kulli lailatin min Ramadan. Sama, ini juga sama seperti Imam Mujahid, setiap malam, tapi bedanya sama ya. Jadi dari maghrib sampai isya itu sama, mengkhatamkan sekali setiap malam di Ramadan, sama seperti Imam Mujahid. Wa Ibrahim bin Sa'din, dari Imam Ibrahim bin Sa'din qol, dia berkata kana abi yahtabi fama yahullu khubwatahu hatta yakhtimul Quran. Jadi dia kalau misalnya sudah duduk, dia kalau misalnya sudah duduk terus ngelipat sorbannya, pokoknya nggak berhenti sampai dia khatam Al-Quran. Ngeri ya. Kalau dia sudah ikat sorbannya nggak berhenti dia sampai khatam. Wah, subhanallah ini. Fama yahullu khubuwatahu, terus begitu ikatannya itu, dia kalau sudah ngikatkan itunya nggak berhenti sampai dia menghatamkan Al-Quran.
Luar biasa. Itu cara mereka menikmati, menyantap ma'dubatullah, hidangan Allah begitu. Nah, kita lanjutkan. Wa ammal ladzi khatamul Qur'an fi raqatin fala yuhsawna likathratihim. Adapun yang mengkhatamkan Al-Qur'an satu rakaat enggak terhitung. Fala yuhsaun, enggak terhitung. Likathratihim, saking banyaknya itu. Satu rakaat khatam. Nah, sekarang coba kita tanya, satu rakaat enggak usah dijawab, cuman dalam hati aja. Kita sudah bisa baca berapa banyak? Satu rakaat. Itu indikasi seberapa cinta kita kepada Al-Quran itu. Kita pecah-pecah. Coba lebih mudah mana? Sholat dipecah-pecah. Apa sholat satu rakaat panjang? Lebih mudah mana? Lebih mudah dipecah-pecah. Maka ada ulama itu yang berpendapat, kenapa Umar bin Khattab bikin dalam sholat tarawih itu 20 rakaat, itu supaya katanya itu supaya mudah dalam mengkhatamkan Al-Quran. Jadi orang kalau misalnya rakaatnya sedikit, kan sebenarnya sholat malam itu nggak ada batasan, mau berapa rakaat terserah. Kalau tarawih, riwayat yang paling sahih yang masuk ke kita itu ya riwayatnya dari Umar bin Khattab itu yang 20 rakaat. Adapun yang 8 rakaat itu tidak spesifik disebutkan sholat tarawih. Jadi orang lebih mudah dalam banyak baca kalau dipecah-pecah itu. Tapi kalau misalnya satu rakaatnya itu sampai begini khatam, dan ini banyak ini para tabi'in banyak. Tapi mereka masih menganggap mereka sebagai apa? Pencuri saja. Pencuri maksudnya tidak memberikan haknya dalam beribadah itu. Masih ada hak Allah yang kurang mereka berikan. Sudah satu rakaat khatam masih beranggapan seperti itu. Saking banyaknya. Faminal mutaqaddimin Utsman bin Affan. Kalau orang-orang yang terdahulu, maksudnya termasuk para sahabatnya itu, para sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan, terus Sayyidina Tamim Ad-Dari, terus Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum, mereka itu khotamatu fi kulli raqatin fil Ka'bah. Jadi mereka mengkhatamkan Al-Quran satu rakaat sholatnya di dalam Ka'bah. Nah, kalau sekarang harus orang yang spesial baru boleh masuk Ka'bah. Kecuali rohaninya juga bisa masuk Ka'bah itu. Jadi Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, kemarin sudah kita bahas kisah mereka. Satu rakaat khatam. Luar biasa. Itu menandakan apa? Saking cintanya mereka, saking lancarnya hafalannya itu. Kalau kita macet, hafalan kita macet, nggak akan bisa kita. Jangankan mau khatam satu rakaat, mau kita baca setengah juz saja beratnya, nauzubillah itu kalau macet itu. Tapi kalau dia lancar, satu juz itu nggak kerasa. Tahu-tahu sudah habis, sudah selesai satu juz. Tahu-tahu sudah satu juz. Tahu-tahu sudah banyak. Tapi kalau misalnya macet, kapan selesainya nih? Habis itu kalau kita masih toleh-toleh, berarti masih belum bagus hafalan kita. Berarti apa? Kalau masih belum bagus, masih kurang cinta. Berarti masih apa? Masih kurang baca. Maka harus diperbanyak lagi dalam membacanya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu' marratan fakatsirun. Yang menghatamkan sekali dalam satu pekan itu banyak sekali. Nuqila an Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan seperti itu, Abdullah bin Mas'ud juga seperti itu. Nah, kalau misalnya antum ini lihat Utsman malamnya khatam, masih kurang juga. Bisnisnya banyak, khalifah lagi,
Muridnya banyak, termasuk kita punya sanad sampai ke beliau. Artinya kan muridnya banyak itu. Emang muridnya cuma Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami aja, Syekh Soleh? Banyak pasti muridnya itu. Cuman memang yang sampai ke kita dari beliau. Nah, maka malulah kita. Sudah kita pengangguran, fokus aja menghafal, masih juga nggak maksimal juga. Nah, itu. Itu kalau kata Al-Quran, fa aina tadhhabun, mau pergi kemana kalian itu? Fa aina tadhhabun, mau pergi kemana kita? Kalau kita masih begini-begini terus, kita mau pergi kemana? Terus siapa lagi? Zaid bin Sabit. Nah, alhamdulillah. Jadi guru kita menghatamkan 1 pekan. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah kita punya sanad nih. Zaid bin Sabit juga sama. Itu apa namanya? Kita punya sanad sampai kepada beliau radhiyallahu anhum. Ubay bin Ka'ab juga sama. Radhiyallahu anhu. Menghatamkan setiap pekan. Dan kalau misalnya ditanyakan setiap pekan berarti apa? Setiap pekan khatam. Jadi sebagaimana yang kemarin kita bahas, sebaik-baik amal itu ada muha wa inqalah, yang istiqomahnya walaupun sedikit. Makanya nanti kita bahas ada sebuah riwayat ya, yang nggak boleh sama Rasul menghatamkan 3 hari, dia mau banyak-banyak sama Rasul kan dilarang, nanti kita bahas. Itu ada kisahnya itu. Ada kisahnya. Nah, kalau dari tabi'in siapa? Wan jama'atin minat tabi'in ka Abdurrahman ibnu Yazid. Jadi yang dari tabi'in yang 1 pekan itu Abdurrahman bin Yazid. Ada lagi Alqamah, ada lagi Ibrahim rahimahumullah. Nah, itu kisah-kisah orang-orang yang sudah menghatamkan seperti itu. Contohnya dari para sahabat, dari para tabi'in, salafus sholihin, mereka begitu amalnya itu. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa meniru. 1 paragraf lagi lah. Kayaknya nggak bisa sampai habis ini. Takutnya kemalaman. Wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Jadi setiap orang itu dia beda-beda. Kemampuannya beda-beda. Misalnya Zaki nggak sama kemampuannya dengan Bilal misalnya. Bilal nggak sama kemampuannya dengan Abdi nggak sama dengan Inat. Ipul misalnya, Ipul nggak sama dengan Oja kemampuannya. Maka yakhtalif, masing-masing beda. Azizi misalnya belum tentu sama dengan Ib misalnya, belum tentu sama. Maka yakhtalif, tergantung orangnya. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikr lataif wa ma'arif falyaqtasir ala qadri yahsulu lahu bihi kamalu fahmi ma yaqra'uhu. Kalau misalnya dia ya sedikit pemahamannya, lataifnya juga belum terbuka tuh. Apa lataif itu? Latifah, basirah, mata batinnya itu, hatinya itu belum tersentuh, belum kena itu. Ma'rifatnya juga masih sedikit, ya pendekkan saja. Sesuai dengan kadar bagaimana dia mampu, sesuai dengan kesempurnaan pemahaman bagaimana dia membaca. Jadi kalau misalnya kita baca cepat, itu nggak lebih bagus. Kata Abdullah bin Abbas, saya senanglah baca Al-Quran itu sedikit tetapi pelan, faham, dibanding membaca ngebut-ngebut tapi nggak paham. Ya, disesuaikan. Tapi ini bukan menjadi alasan untuk kita berleha-leha, bermalas-malas. Wah, aneh kadarnya memang segini, nggak bisa. Nah, jangan begitu. Wa kadza man kana mashghulan binasril ilmi aw ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin 'amah. Begitu juga orang yang sibuk dia nuntut ilmu, nyebarin ilmu, dia sibuk ngajar.
sibuk ngajar bahasa Arab misalnya, atau ngajar sholawat, atau ngajar Al-Quran, atau ngajar apa aja, nasrul ilmi, au ghairihi, atau yang selainnya dari muhimmatid din, dari kepentingan-kepentingan agama, wa masalihil muslimin amah, dan maslahat-maslahat orang-orang muslimin secara umum. Jadi kalau misalnya dia sibuk nyebarin ilmu, ngajar segala macam, ngurusin umat, sibuk bekerja segala macam, maka harus disesuaikan dengan kadarnya tadi itu. Falyaqtasir ala qadri la yahsulu bisababi ikhla'un ma huwa mursadun lahu. Jadi dipendekkan tidak apa-apa, harus disesuaikan. Wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah. Kalau misalnya enggak ada yang disebutkan yang tadi itu, dia mampu untuk memahami kalau baca banyak, dia nggak sibuk ngajar, dia nggak sibuk bekerja, dia nggak sibuk ngurusin urusan umat, maka perbanyaklah semampunya, semaksimal mungkin, tapi jangan sampai keluar daripada batasnya itu tadi, batas kemampuannya. Jangan sampai dia memaksakan diri sampai kemudian timbul apa? Malal apa? Bosan dia itu. Timbul bosan. Terus timbul apa? Keengganan, dia nggak mau lagi untuk mengaji. Sudah capek. Ada banyak orang yang begitu tuh. Ngaji besoknya sudah nggak ngaji lagi, lama nggak ngaji. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas ya, nanti kita lanjutkan kembali supaya sedikit-sedikit saja tetapi kita faham. Jadi sebelumnya kita bahas nama per nama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, berapa banyak mereka baca disebutkan namanya. Jadi ada riwayatnya, ada sanadnya, dan juga disebutkan namanya, berapa mereka banyak baca. Kalau zaman sekarang no picture hoax katanya. Kalau cuma informasi aja nggak ada gambarnya katanya hoax. Nah kalau sekarang, kalau dulu disebutkan namanya ada sanadnya. Mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Jadi ingat, sesiapa yang tidak sibuk, terus dia juga mampu untuk berpikir cermat juga, dia itu teliti orangnya, bisa untuk baca banyak, nggak sibuk ngurusin umat, nggak sibuk ngurusin urusan yang kira-kira dapat menyita waktunya itu, ya falyastakthir, maka hendaklah memperbanyak, ya hendaklah memperbanyak, jangan malas-malasan. Tapi memperbanyaknya itu jangan sampai datang bosan. Nah itu harus kita paksa, itu memang nggak boleh nggak. Sholat kita serasa awalnya itu kaki mau patah, habis subuh ngantuk-ngantuan, macam-macam alasan, sakit perut lah, masuk angin segala macam, paksa pokoknya itu. Besok jangan berhenti, jangan kapok, minta bangunkan lagi sama Allah. Masih kaki berasa mau patah, teruskan sampai nanti dia mulai terbiasa. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu semalaman, harus setiap malam harus khatam, diangkat kaki satunya itu supaya nggak ngantuk itu. Supaya nggak ngantuk. Bagaimana caranya supaya dia harus bisa itu setiap malam khatam. Nah kalau kita belum bisa niru seperti itu, ya minimal mujahadahnya itu, semangatnya itu. Minimal kita jadi muhibbin. Nah, cuman jadi muhibbin yang jujur, jangan cuman di mulut saja. Mudah-mudahan kita bisa minta kepada Allah. Ya. Jadi yang belum, bagaimana caranya harus bisa. Ustaz nggak bisa bangun malam, ya sudah sebelum tidur kerjain, nggak ada alasan. Sebelum tidur kerjain. Kalau apalagi alasannya, capek, semua orang capek. Duduk dulu nggak apa-apa, duduk. Ambil kursi.
Misal setengah juz berdiri, setengah juz duduk, nggak apa-apa. Yang penting kita ada kemauan dulu, yang penting ada progres, ada kemajuan. Supaya terlimpah-limpah nanti karunia Allah itu kepada kita. Jadi Al-Quran itu nanti percaya kepada kita. Oh, kalau misalnya aku berada di dada anak ini, nanti aku akan dijaganya. Jelas ya semua? Nah, jelas. Ini aneh marketing ini. Setan juga marketing. Macam-macam dikirimnya apa tadi itu. Kecoa segala macam itu. Ya, ya macam-macam. Entahlah ada bisikan-bisikan apa itu. Jangan dengerin. Ya. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Mudah-mudahan kita bisa tiru. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paksa ya? Paksa, harus bisa kita. Sholat, biasakan sholat membaca Al-Quran. Sampai terasa mau patah nggak apa-apa. Nggak patah kok. Masih sakit lah dihantam sama teman. Lagi main bola dihantam teman, nah itu masih sakit. Dimana kita berdiri lama-lama itu nanti juga pegelnya hilang. Tapi kita stretching dulu sebelum sholat itu, tahu stretching nggak? Gerak-gerakan dulu badannya, kakinya dilemas-lemaskan. Karena kalau nggak nanti kram nanti. Itu lebih enak nanti. Setelah sholat juga sama stretching lagi. Jelas? Ya, nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, kita tutup. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik wa ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa janaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي رضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وأئمة أهل القرآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.